Kali ini kita akan mempelajari bab 3, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan kalian buka LKS di halaman 38. Indikator pencapaian kompetensi diharapkan setelah mempelajari ini nanti kalian mampu menjelaskan makna bela negara. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A, makna bela negara. Bela negara adalah upaya warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut, yakni mempertahankan negara. Konsep bela negara dapat diartikan fisik maupun non-fisik. Secara fisik artinya dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Sedangkan bela negara non-fisik artinya upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Apa saja unsur dalam bela negara? Yang pertama, kesadaran berbangsa dan bernegara. Bela negara merupakan wujud patriotisme dalam membela negaranya. Patriotisme tersebut dapat muncul apabila kita sadar akan keberadaan bangsa kita dan negara kita. Yang kedua, unsur bela negara yaitu yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara yang dibuat berdasarkan kondisi dan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketiga, unsur bela negara yaitu cinta tanah air. Rasa cinta kepada tanah air Indonesia harus diwujudkan dalam setiap hal, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jika kita sudah merasa memiliki, maka kita wajib untuk melindungi. Begitu pula dengan sikap yang harus dimiliki oleh seorang rakyat. Ia harus rela berkorban untuk bangsa dan negara demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertanyaan pertama, upaya warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri disebut A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Patriotisme, D. Cinta tanah air. Sifat-sifat bela negara dapat dicerminkan dengan sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, memiliki wawasan kebangsaan. Yang kedua, memahami persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memahami ideologi negara. Keempat, menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Kelima, memiliki kesadaran bela negara. Dan yang keenam, menjunjung tinggi nama Indonesia. Apakah ada peraturan yang mengatur bela negara? Ada jawabnya. Yang pertama,
ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kalian bisa baca di LKS halaman 42 masing-masing pasal dan ayat 1, 2, 3 sampai 5. Yang kedua, ada dalam ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, juga ada di dalam undang-undang yang mengatur usaha bela negara, yaitu nomor 3 tahun 2002, nomor 2 tahun 2002, nomor 34 tahun 2004. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, baik fisik maupun diplomasi. Berikut beberapa perlawanan bangsa Indonesia secara fisik atau diplomasi dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945, bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya kota Surabaya. Kemudian ada sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Plukman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya jam 9 malam, mengibarkan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda, tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya keesokan harinya melihat dan menjadi marah karena menilai Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Dengan gagah berani, arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Setelah sampai di bawah, bendera Belanda, yaitu merah putih biru, dirobek yang bagian birunya, kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Hingga bulan Oktober 1945, pasukan Jepang masih tetap berada di kota Semarang. Mereka juga masih melancarkan serangan terhadap beberapa kubu TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang tujuannya untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih di dalam tahanan. Kurang lebih 2.000 pasukan Jepang yang dikomandoi oleh Mayor Kido berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari, mulai 15 sampai 19 Oktober 1945, dan dihentikan setelah adanya gencatan senjata. Namun peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak, termasuk Dr. Karyadi yang menjadi korbannya, sehingga kemudian namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit di kota Semarang. Untuk memperingati peristiwa pertempuran 5 hari ini, dibangunlah sebuah tugu yang disebut Tugu Muda. Selanjutnya, pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini diawali kedatangan Brigade 49 tentara Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun kedatangan tentara Inggris ini membuat rakyat Surabaya melawan tentara tersebut karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh tentara Inggris tersebut. Maka pada tanggal 28 sampai
31 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat di Surabaya. Karena terdesak, tentara sekutu mengusulkan perdamaian. Nah, ketika perdamaian dan gencatan senjata ini terjadi insiden, yaitu Brigadir Jenderal Malabi ditemukan tewas. Sehingga dibuatlah ultimatum dari tentara sekutu untuk warga Surabaya agar menyerahkan semua senjatanya. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Surabaya. Kemudian tentara sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Surabaya dan Bung Tomo, sambil memekikkan takbir, memberi semangat kepada rakyat Surabaya agar terus maju, pantang mundur, jangan sampai menyerahkan tanah sejengkal pun kepada tentara sekutu. Maka pada tanggal 10 November kemudian pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pertanyaan kedua, pemimpin pasukan sekutu yang tewas dalam peristiwa pertempuran di Surabaya adalah A. Brigjen Huiyer, B. Brigjen Battle, C. Brigjen Malabi, D. Brigjen T.E.D. Kelly. Selanjutnya, pertempuran di Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu mereka menuju Magelang, dan karena diboncengi oleh Nika dan membebaskan para tentara Belanda yang ditawan oleh pihak Indonesia secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan para pemuda. Maka pada tanggal 26 November 1945 terjadilah pertempuran di Desa Jambu, dan Letkol Isdiman tewas digantikan oleh Panglima Divisi dari Purwokerto, yaitu Kolonel Sudirman. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di kota Medan. Pada awalnya mereka disambut oleh tokoh masyarakat Sumatera Utara dengan baik, akan tetapi tindakan tentara sekutu menyakitkan rakyat, sehingga pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi peristiwa di hotel yang ada di Jalan Bali, Medan. Seorang oknum penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya hotel itu diserang oleh pemuda hingga timbul banyak korban. Sehingga pada tanggal 10 Desember 1945 tentara sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran yang dilengkapi dengan pesawat tempur yang canggih. Dan seluruh Medan dijadikan sasaran serangan. Rakyat pun melakukan perlawanan sekuat tenaga. Selanjutnya, Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Kemudian pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu membacakan ultimatum agar kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan keamanan. Tetapi rakyat Bandung menolak. Berhubung ada perintah dari pemerintah pusat untuk mengosongkan kota Bandung, sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang Bandung melancarkan serangan umum ke arah markas sekutu dan berhasil membumi hanguskan kota Bandung. Sekitar dalam waktu 7 jam, kota Bandung menjadi kota yang berkorban. Setiap warga membakar rumah mereka. Tidak kurang dari 200 rumah warga Bandung dibakar dan mengungsikan diri ke Bandung bagian selatan yang merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan
Bandung Lautan Api. Pertanyaan ketiga, warga Bandung membakar rumah mereka bertujuan untuk mencegah tentara sekutu menjadikan kota Bandung sebagai markas militer. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan A. Pertempuran Bandung, B. Bandung Berapi, C. Bandung Lautan Api, D. Bandung Samudra Api. Selanjutnya, pertempuran Margarana. Pertempuran ini terjadi di Bali yang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan dan merebut kekuasaan dari Jepang yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran pada tanggal 18 November 1946, tentara Ngurah Rai menyerang daerah Tabanan dan berhasil. Belanda segera mengerahkan kekuatannya dari Bali dan Lombok. Melihat kedua kekuatan yang tidak seimbang, pasukan Ngurah Rai kemudian melakukan perang puputan atau pertempuran habis-habisan. Pertempuran ini dimulai tanggal 20 November 1946 di Margarana, sebelah utara Tabanan. Dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai gugur sebagai pejuang bangsa pada tanggal 29 November 1946. Berikutnya, perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat, yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang bergerilya dari luar kota Jogja selama 8 bulan yang ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jenderal Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Pertanyaan keempat, perang gerilya dipimpin oleh A. Letkol M. Sarbini, B. Letkol Isdiman, C. Jenderal Sudirman, D. Sastro Diharjo. Selain melalui jalur fisik, perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Di antaranya ada Perjanjian Linggajati, Perjanjian Renville, Perundingan Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Perjanjian Linggajati. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 10 November 1946 dengan hasil yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Pertanyaan kelima, wilayah Indonesia yang diakui Belanda sesuai hasil keputusan Perundingan Linggajati adalah A. Sumatera, Jawa, dan Madura, B. Jawa, Sumatera, dan Bali, C. Jawa, Kalimantan, dan Madura, D. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Berikutnya, Perundingan Renville. Perundingan ini pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan dimulai di atas kapal USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Pada perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Ali Sastro Amijoyo sebagai wakilnya, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo.
Pada perundingan ini ternyata berlangsung alot dan tersendat karena seperti dalam perundingan sebelumnya, pihak Belanda ingin memaksakan kehendaknya dan tidak mempunyai niat untuk mengakhiri pertikaian. Berikutnya perundingan Rumroyen. Perundingan ini dimulai pada tanggal 17 April 1949 di Hotel des Indes atau Hotel Duta Merlin sekarang, yang dipimpin oleh Merle Cochran, warga Amerika Serikat. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan yang kemudian dikenal sebagai Persetujuan Rumroyen atau Rumroyen Statement. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan pihak Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Berikutnya, konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di kota Den Haag, Belanda. Bagi pemerintah Belanda, kesediaannya untuk menyelenggarakan KMB tidak lain ingin segera membentuk negara Indonesia Serikat yang sudah lama dicita-citakannya. Hasil dari konferensi meja bundar ini yaitu pengakuan dan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia. Baik, di akhir pembelajaran ini silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.